Saya Tang Yu, nona muda dari keluarga Tang, klan seni bela diri kuno. Seluruh keluarga Tang telah mengikuti hukum rimba selama beberapa generasi. Pertarungan cepat, kemenangan cepat. Aku buru-buru. Tomatku. HHH. Aku pergi. Nona Yu. Jika kau tidak membunuhku, kau akan menyesal. Cur. Kau sering sekali mengatakannya, aku lelah mendengarnya. Berapa kali sudah kukatakan, aku tidak membunuh keluargaku sendiri. Nona Yu. Oh, Aku. baiklah, baiklah. Kembali dan obati luka. Aku akan menunggu. Oh, benar. Saat kau pergi, ingat untuk membuang sampah. Aduh. Kakimu patah. Sudah lama pergi. Di mana belanjaannya? Rusak di jalan. Aku membuangnya. Dasar tidak berguna. Aku bahkan tidak tahu bagaimana Bei Chen bisa menikahi orang yang tidak berarti seperti ini. Pergi bersihkan dirimu untukku sekarang. Bu, bisakah aku istirahat sebentar? Berhenti berpura-pura. Jika kau tidak bisa melakukannya, keluar dari keluarga lu. Keluargaku tidak memelihara sampah sepertimu. Hai, masih pura-pura? Mengira kau seorang aktor? Kau benar-benar aktor. Oh. Hai, apa yang kau lakukan? Jangan pura-pura mati. Hei. Bangun. Oh tidak. Hello, Weichen. Cepat kembali ke sini. Masalah ini sudah selesai. Dalam 3 hari, kau dan Xian akan menikah. Bagus sekali, Bei Chen. Mau menikah dengan keluarga Lu? Sao Xian, berhenti bermimpi. Sao Xian, berhenti bermimpi. Kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Biar ku beritahu. Aku sudah memberitahu teman dan keluarga jika pernikahan dibatalkan di menit terakhir. Reputasi keluarga lu kami akan keilmana? ITU muda. Kau. Maukah kau menikah denganku? Kau sudah bangun? Bei Chen, kau. Kau sudah bangun. Cepat masak. Apa kau tidak tahu kita kedatangan tamu? Bu. Tang Yu baru saja bangun. Dia tidak bisa melakukannya. Jika kau tidak bisa, keluar. Keluarga lu kami tidak mendukung pemalas. Aku bisa melakukannya. Kalau begitu cepat, TCH. Bei Chen. Bei Chen. Apa yang kau tunggu? Cepat masak sekarang. Ayo, Xian, duduk. Bei Chen, Kemarila. Aku sangat iri pada istri Bei Chen. Dia bisa melakukan apa saja. Tidak seperti aku hanya bisa membantu ayahku di perusahaan. Istri yang mana? Dia tidak pantas. Kalau kau tanya aku, kau adalah menantu yang paling kusukai. Jika Bei Chen tidak begitu tergila-gila, aku sudah lama mengusirnya. Bei Chen, sudah lama sekali. Kenapa kau tidak bicara padanya? Hello. Jika tidak ada yang penting, aku akan kembali ke kantor. Hey, Bei Chen, tunggu aku. Cepat.
Hello, Tuan Yi. Nona YE, Mazalima Ta'inte la Berakir. Selama. Sebagai hadiah karena telah lulus babak pertama, Grup Ongjing Jiangsu. akan segera ditransfer kepadamu, termasuk 1 miliar tunai. Misi percobaan berikutnya akan segera dimulai. Jangan lari, kejar aku, berhenti. Di mana dia? Dia lari kemana? Jangan biarkan dia kabur. Hei! Kau baik-baik saja? Tolong aku. Cepat! Hei, jangan tinggalkan aku. Ayo Ini sebagai tanda aku akan membayarmu kembali. Bu, makan malam sudah siap. Makan? Makan apa? Berkas Bei Chen tertinggal di rumah. Cepat antar ke sana. Baik. Bei Chen. Di perusahaan, panggil aku Xiao Lu. Baiklah Xiao Lu. Kopi. Terima kasih. Ku dengar ini dari grup Hongjing. Mungkin aku bisa membantumu. Tahu. Selama aku meminta ayahku. Dia pasti akan melakukannya. Apa yang kau lakukan? Berikan aku berkasnya. Kau boleh pergi. Bukankah kau harus menjelaskan ini padaku? Thank you. Tidak ada APA di antara kita. Jangan tidak masuk akal. Kami tidak terlibat. Jangan membuat keributan. Kau boleh pergi. Baiklah, Presiden Liu. Siapa yang menyuruhmu memakai ini? Ini. Lepaskan. Ini, ambil kembali. Killier. Bei Chen. Aku tidak akan mengatakannya lagi. Bagaimana mungkin ayam hutan cocok dengan Phoenix? Mengambil apa yang bukan milikmu. Kau harus mengembalikannya. Bukankah begitu? Tang. You. Nona Tang. Apa katamu? Tidak masalah jika kau tidak mendengar. APA? Tidak masalah. Lepaskan aku. Sebaiknya kau menjauh dari suamiku. Atau aku tidak keberatan memberimu pelajaran. Berani-beraninya kau mengancam. Percaya atau tidak, satu kata. Bisa membuatmu tidak diterima di Jiangcheng. Lepaskan kau menyikiriku. Kau boleh coba. Lepaskan. Presiden Lu. Seseorang dari grup Hongjing ada di sini. Mereka ada di aula resepsionis. Ham. Grup Unjing. Sekretaris Sao. Ada satu hal yang perlu kujelaskan. Bahkan jika kau menggunakan ibuku untuk bekerja di sisiku, kita tidak bisa bersama. Bei Chen. Mari lupakan kejadian hari ini. Jika kau tidak ingin menanggung tuduhan membocorkan rahasia perusahaan, maka tolong perjelas mulai sekarang tentang apa yang boleh dan tidak boleh dikatakan, terutama mengenai ibuku. Kau mengerti? Apakah saya benar-benar melakukan hal yang benar?
Ibu. Apakah kamu menyukainya? Kamu juga suka yang Xiao Yu? Tentu saja. Ada yang lain. Ibu tidak meminta apapun dalam hidup. Saya hanya berharap anak-anak saya. Bisa bahagia selamanya. Ya. Apakah kamu ingin meninggalkan keluarga Tang? Ibu. Kamu, aku, dan Xiao Yu, ayo pergi. Baiklah. Ibu, lepaskan aku. Ibu. Jangan tidur, jangan tidur. Kamu mengganggu Xiangxian di tempat kaya hari ini? Benarkah? Bagaimana saya bisa tahu? Bibi, tidak apa-apa. Apa yang dia katakan itu benar. Saya tidak punya keberuntungan untuk menikah dengan keluarga Lu. Wanita beracun. Aku akan membuat Bei Chen menceraikanmu hari ini. Wanita jahat. Hari ini, aku akan membuat Bei Chen menceraikanmu. Tent, ini mungkin tidak baik. Jika Bei Chen tahu, dia akan marah. Atau mungkin, aku akan bicara dengan Tang Yu. Bagaimana menurutmu? Hanya wanita penggoda. 2 juta. Kalau kau pintar, ambil uang ini. Kembali ke desa. Tang Yue, apa yang kau lakukan? Berani-beraninya kau memukulku? Pertama, Lu Beichen itu sampah. Apa katamu? Kedua, Lu Beichen bukan milikmu sebelumnya. Selama aku di sini, dia tidak akan pernah menjadi milikmu. Kau mengerti? Tang Yu, tunggu saja. Aku akan membuatmu menyesalinya. Xiangxian. Lihat apa yang telah kau lakukan. Aku harus pergi. Ini keterlaluan. Bei Chen, cepat pulang. Istrimu membuat masalah. Potongan keuntungan 70%. Omong besar sekali. Sejauh yang aku tahu, proyek di distrik selatan ini, bahkan grup Hongjing milikmu, tidak mungkin bisa menanganinya sendirian. Biar Kuberitahu. Proyek grup Hongjing milikku yang akan mengambilnya. Mengenai siapa yang akan diajak bekerja sama, Siapa yang manda pa Kentunggang, siapa yang manda pa Siza. tentu saja, aku yang memutuskan. Jika kau tidak mau bekerja sama, aku juga tidak. Ada banyak orang di luar sana, memohon padaku untuk bekerja sama. Baiklah kalau begitu. Sangat bagus. Sepengetahuanku, grup Hongjing punya pemilik baru. Orang bilang pejabat baru sering pamer. Jika ketua baru tahu apa yang Nona Su lakukan, aku bertanya-tanya apakah api ini akan membakar Nona Su. Kau berani? Aku tidak tahu tentang api ini. Apakah akan sampai ke Tuan Su? Kau berani? Tolong. Nona Yu. Sudah lama ya. Tuan Yi, lama tak jumpa. Bukankah seharusnya Anda di rumah tua? Apa yang membawamu ke sini? Aku memikirkanmu. Apakah ada sesuatu yang bisa dilakukan tulang-tulang tuaku ini? Anda bercanda, Tuan Yi. Baik sekali Anda mau membantu. Aku sudah sangat senang. Nona, pernahkah Anda memikirkan berapa banyak orang yang Anda biarkan pergi? Pembunuh yang seharusnya mati di tangan Anda? Sang guru tidak senang denganmu. Hukum rimba adalah hukum dunia ini.
rasa kasihan yang salah tempat. Adalah kesalahan besar dalam komando. Hukum rimba adalah hukum dunia ini. Sentimentalitas seorang wanita adalah kesalahan besar. Mereka hanya mengikuti perintah patriark, berpartisipasi dalam persidangan. Mereka tidak pantas mati. Lalu tahukah kau? Ada pewaris lain yang selamat. Itu Nona Yu. Benar dia. Kali ini, aku harus menang. Oh, Aduh, ada apa? Xiang Kezai Anggangku. Kau terlihat sangat kesal. Ceritakan padaku, siapa yang mengganggumu? Bukankah itu punya Kak Beichen, istri kampungnya itu, si Tang Yu ini? Lu Beichen, kau masih memikirkannya. Tidak mungkin. Sejak aku mendapatkan Kak Wuji, Heitai Xian Xian, tidak bisa lagi menampung orang lain. Benarkah? Oh, kau mau membantuku atau tidak? Baiklah. Aku akan melakukan apapun yang kau katakan. Apa yang ingin kau lakukan, apapun yang kau mau. Aduh, Jauh lebih baik. Saya pa? Nona Tang Yu, aku tidak berniat jahat. Apakah kau bersama mereka? Tidak. Lalu apa yang kau lakukan di sini? Kau mungkin tidak akan percaya ini. Aku datang untuk menyelamatkan sang putri. Percaya ke kau? Omong kosong. Hei, tunggu dulu. Kau keren sekali. Bolehkah aku minta nomormu? Ya Tuhan. Kurasa aku jatuh cinta. hei, berhenti. Apa yang kau lakukan? Halo, saya mencari ketua Zhao. Permisi, di lantai berapa kantor ketua? Nama? Apakah Anda punya janji? Tidak. Kau hanya perlu member hukum. Di lantai berapa kantor ketua? Dari mana datangnya kedua orang udik ini? Kantor ketua Hongjing, bukan untuk sembarang orang. Tong, Dik, atau Hiri? Ulangi itu. Membawa seluruh rombongannya, mencoba menipu kami. Ada apa ini? Dua orang ini membuat masalah. Sudah kubilang aku mencari ketua Zhao. Apakah Anda punya janji? Tidak, dan kurasa wanita ini memiliki niat buruk. Dia cukup cantik. Hanya saja pakaiannya. Ketua Zhao kita, usianya sudah di atas 50. Daripada mencarinya, kau sebaiknya ikut denganku. Aku jamin kau akan makan enak dan hidup mewah. Akuakan memastiquant coidup sepertiraja. Hes. Pelacure Bodo, Janganter la Lulancan. Kota Usiapa Aku. Kau berani menyentuhku? Percaya atau tidak? Aku akan memastikan kau tidak bisa bertahan di seluruh kota Jia. Ulangi itu. Aku berbicara tentang Pak Tua. jangan mengandalkan usiamu dan meremehkanku. Hith. Ada apa dengan semua teriakan ini? Oh, Ketua Jao. Apayong Mambawa Onda Kesini? Bukan apa-apa. Anya Dua Pongako. Aku akan minta satpam mengusir mereka sekarang. Tunggu. Bukankah ini Tuan Yi? Anda seharusnya memberitahuku. Aku akan menjemput Anda. Tidak perlu merepotkan diri Anda. Jika mereka masih tidak pergi, para penjaga ini harus mengusir mereka. Hei, tidak mungkin. Ada apa ini? Hei, Ketua Zhao, ini kesalahpahaman. Maaf, Nona. Maafkan aku tidak mengenalimu. Maaf, Nona. Maafkan saya tidak tahu. CIH. Aku benar-benar tidak menyangka ini. Hanya seorang penjaga pintu. Kukira kau pemilik tempat ini. Tidak punya kesadaran. Kalau kau tidak berbicara omong kosong, aku tidak akan menyinggung tamu-tamu ini. Baiklah, mari kita naik.
Ini adalah Oli Waris Baru Klantang, Ketua Grup Hongjing, Nona Tang Yu. Ketua Zhao, bukan Presiden Zhao. Jika aku ingat dengan benar, aku butuh laporan keuangan 5 tahun terakhir perusahaan dan semua proyek saat ini, termasuk kemitraan. Semua ada di sini. Kau mungkin tidak begitu mengerti. Ketua Zhao. Saya sarankan Anda keluarkan yang asli. Anda bekerja, kami akan membayar tepat waktu. Saya sarankan, mari kita lihat yang asli. Lakukan pekerjaan Anda dengan benar. Kami akan membayar Anda dengan cepat. Adapun Nona Yu, dia dari keluarga Tang, seorang jenius bisnis yang langka. Anda tidak bisa menipunya. Presiden Zhao memainkan kartunya dengan baik. Grup Hongjing diakuisisi oleh keluarga Tang kami. Belum lagi tidak ada yang tersisa. Dan meninggalkan cukup banyak utang. Nona Tang, mungkin Anda tidak menyadari, bisnis sulit beberapa tahun terakhir ini. Hongjing terus menurun. Saya nyaris tidak bisa mempertahankannya. Jangankan gelar grup teratas Jiangche, bahkan Hongjing sendiri nyaris tidak bisa bertahan. Jangan sebut-sebut grup nomor 1 Jiangche, bahkan Hongjing sendiri pun nyaris tidak bisa melindungi diri. Benarkah? Tapi saya dengar, Presiden Zhao selalu sangat dermawan dengan uangnya. Penghasilan tahunannya, di atas kertas, hampir 1 juta. Saya khawatir itu tidak bisa memuaskan nafsu ketersimpanan Anda. Oh, benar. Saya dengar grup Hongjing baru-baru ini memenangkan tender. Proyek distrik selatan cukup menguntungkan. Tidak heran Tuan Zhao akhir-akhir ini bertanya-tanya, menanyakan tentang villa Taman ZT dan ingin memesan satu. Harga rumah di sana tidak murah, bukan? Dan Presiden Su, Anda baru-baru ini menerima cukup banyak untuk orang lain. Keahlian Anda berdua dalam menipu benar-benar mengesankan. Tunggu, Nona Tang, bukan Direktur Tang, saya salah. Tolomberry, c'est ya qu'ils ont pas tant l'agi. Apa yang Anda inginkan? Apa yang Anda inginkan? Nona, Anda benar-benar berbakat. Anda langsung melihat masalahnya. Tuan Yi, Anda juga masih tajam. Oh Nona, Anda membiarkan mereka lolos begitu saja, bukankah itu sedikit? Aku akan membutuhkanmu untuk terus mengawasi mereka. Buat dia membongkar semuanya. Tidak mudah mencapai posisi ini. Mereka pasti menyuap banyak orang. Satu langkah salah memengaruhi segalanya. Bertindak gegabah bisa jadi kontraproduktif. Mari kita tangani perlahan. Nona, Anda brilian. Saya akan pergi memasak sekarang. Proyek distrik selatan. Pastikan grup Huayu mendapat bagian. Kemudian cari alasan untuk menyuntikkan 50 juta. Buff. Oh, benar. Pastikan Zhao Hong tua mengosongkan kantornya. Ya Nona, saya akan menanganinya. Presiden Zhao, Apa yang harus kita lakukan? Dana kita sudah ditransfer keluar. Apa kita benar-benar harus mengembalikannya? Apa? Tapi. Aku tidak peduli apakah dia ahli waris Tang, atau bakat bisnis apapun. Aku hanya ingin mengatakan satu hal, yang lebih tua, lebih bijak. Presiden Zhao, apa yang Anda rencanakan?
Hubungi atasan. Beritahu mereka presiden baru tidak senang dengan gaji mereka saat ini. Menuntut pemotongan gaji kolektif. Bagian lebihnya. Untuk mengimbanginya. Seperti yang diharapkan dari Presiden Zhao, Anda begitu berpandangan Zhao. Xiao Shuai. Dari apa yang mereka katakan. Anda sudah menghasilkan cukup banyak. Saya mengerti. Bagian Anda. Saya sudah menyimpannya untuk Anda. Oh, saya akan mentransfernya ke akun Anda besok. Tuan Yi. Tuan Yi, apakah Anda butuh yang lain? Nona tak memerintahkan untuk cepat-cepat mengosongkan kantor CEO. Kosongkan kantor CEO. Oh, ya. Ya. Kiliar. Jika kau tidak keluar sekarang, kau tidak akan pernah keluar lagi. Kau sudah mengikutiku berhari-hari. Sebenarnya apa yang kau inginkan? Jika kau ingin bertarung, ayo bertarung. Aku ingin pulang dan beristirahat. Nona Yu, ujiannya sudah resmi selesai. Aku tidak akan menyentuh. Lalu kenapa kau mengikutiku? Bawahanmu, Tang Jiu. Aku bersumpah untuk mengikuti Nona Yu sampai mati. Lihatlah istri yang kau temukan. Sudah selarut ini dan dia belum kembali. Sama sekali tidak berbudi luhur. Ini keterlaluan. Kenapa kau tidak mengendalik Anya? Kau akhirnya memutuskan untuk kembali. Ebio. Ada apa? Istrimu memukul putri sulung grup Hongjing. Jadi kenapa kalau aku mengatakan beberapa patah kata? Apa yang kau tertawakan? Dia benar-benar tidak punya sopan santun. Kurang ajar. Siapa dia? Sepupuku. Dia baru saja tiba di kota. Aku ingin dia tinggal di sini beberapa hari. Tidak. Kau anggap keluarga lu kami ini apa? Membawa pulang sampah apa-apaan? Apa yang kau katakan? Nenek tua? Oh, kau benar-benar dari desa. Sama sekali tidak punya sopan santun. Ebio, sabar saja beberapa hari. Tidak. Jika dia melangkah lagi, aku akan panggil polisi. Bai Chen, Kita perlu bicara tentang istrimu. Dia membawa pulang pria asing. Kau. Nona Yu, ayo pergi. Kita tidak akan tahan dengan ini. Lepaskan. Kami tidak akan membiarkannya. Lepaskan. Oh, suamiku. Jiuer benar-benar saudaraku. Aku janji akan membantunya menemukan tempat baru segera. Aku suami Tang Yu, Lu Beichen. Aku Yu Xiao. Saudara Yu, Tang Jiu. Ya, ada yang ingin kubicarakan denganmu. Hai, apa yang tidak bisa kalian katakan di depanku? Masalah kantor. Maafkan aku, Liontin Giok itu penting bagiku. Ditinggalkan oleh seorang teman. Liontin Giok itu, bagiku, itu adalah sesuatu yang sangat penting. Seorang teman yang sudah tiada meninggalkannya. Beichen tidak mengenaliku. Masalah keluarga Tang. Aku belum bisa memberitahunya. Kau terlihat bersemangat hari ini. Masalah perusahaan telah selesai. Menerima investasi 50 juta. Bagus sekali. Sudah larut malam, mari kita istirahat. Ada apa? Hanya ingin melihatmu. Berhentilah menatap. Pergilah Tiger. Kakyu. Sayang, aku akan mengajak Jiuer mencari pekerjaan.
Kenapa kau tidak mencari pekerjaan saja? Makan makananku, memakai barang-barangku. Masalah perusahaan Beichen sudah selesai. Now you've brought poor relatives home. Masalah perusahaan Beichen sudah teratasi. Sekarang kau membawa kerabat miskin ke rumah. Camel. Baiklah, Bu. Nanti aku cari pekerjaan. Pekerjaan apa yang bisa kau dapatkan? Kau bahkan belum pernah sekolah. Kau hanya akan berakhir melayani, mempermalukan keluarga lu. Ya, kenapa tidak coba di perusahaanku? Aku bisa minta seseorang mengajarimu dasar-dasarnya. Mengajari Kak Yu? Apakah kau pantas? Juer. Hai, Gigolo, jaga mulutmu. Kau tidak sopan sekali. Wanita tua, kau tidak menyikat gigimu? Cowboy. Baiklah, kalian berdua, diamlah. Ya, kau putuskan. Aku harus pergi bekerja. Thank you. Hai, Xiao bye-bye. Kapan kau kembali? Baru beberapa hari ini. APA? Melihat kakakmu kembali? Kau tidak senang? Begitu Keyam. Dulu, kita sangat saling mencintai. Hidup dalam harmoni sempurna. Kita sangat saling mencintai. Hidup dalam harmoni. Hei, pergilah mengepel lantai di luar. Baiklah, bro. Aku ada urusan penting. Langsung saja. Ada pesta malam ini. Tidak mau pergi. Ayolah, temani aku saja. Kumohon, ini pesta selamat datangku. Kumohon. Kumohon pergilah. Kumohon sekali. Oh, baiklah. Baiklah. Qu'est-tu attends? Ada masalah? Bagus sekali. Bagaimana proyek distrik selatan? Oh, hampir selesai. Tapi ada perusahaan kecil, diam-diam menantang kita. Perwakilan hukumnya adalah Zhao Xianxian. Perlebihan. Nona, maksud Anda? Periksa apakah Zhao Hong ada di belakangnya. Jika iya, kau tahu harus berbuat apa. Telah dimengerti. Kalian semua boleh pergi. Baik, Nona. Hei, sayang. Pestanya? Aku mengerti. Sampai jumpa nanti. Kak Beichen, kau menelepon siapa? Istriku, Ada APA? Hari ini adalah pertemuan teman-teman kita. Itu tidak terlalu baik. APA masalahnya untuk membuat Lu Beichen, si bodoh ini, istri yang ingin dinikahinya. Aku sangat penasaran, dia pasti seorang bidadari, kan? Hei, itu tidak benar. Tidak peduli seberapa cantiknya, bisakah dia menandingi Xianxian kita? Benar, kan? Ada APA, Kak Beichen, apakah ada sesuatu di wajahku? Dia lumayan cantik. Benar, lumayan cantik. Kau tidak secantik dia. Benarkah? Sangat penasaran. SI Kampungan ITU. Ya, Kak Tang Yu jauh lebih cantik. Tunggu sampai dia tiba. Kau akan lihat. Hello, aku istri Beichen. Panggil saja aku Tang Yu. Itu dia. Hello, aku istri Beichen. Panggil saja Tang Yu. Itu dia. Kak Lu, kukira kau hanya cantik di matanya. Tapi wow, kau benar-benar cantik. Kenapa kau berpakaian seperti ini? Tidak terlihat bagus? Terlihat bagus. Oh, suami, ada sesuatu di wajahmu. Benarkah? Biar kulihat. Sedikit tampan. Begitu nakal. Hei, kenapa hanya bicara? Ayo minum. Ayo minum. Hei, Kak Lu. Kudengar kau bermitra dengan Hong Jing Group. Bagus, hahaha. Kudengar kau bermitra dengan Hong Jing Group. Bagus sekali. Haha, Xianxian pasti banyak membantu. Kan? Bukankah seharusnya kau menawarinya minum? Xianxian,
aku akan menawarimu minum. Taehi. Tidak seheboh itu. Ayo, bekerja dengan Kak Beichen. Murni karena kemampuannya. Benar. Kau mungkin tidak tahu. Oh, Xian. Baru saja mendirikan perusahaan baru. Semua proyek besar Hongjing Group. Dia yang menanganinya. Go Public sudah dekat. Paman Zhao sangat cakap. Menguras sumber daya perusahaannya sendiri. Memanjakan putrinya. Oh, begitu. Tidak seheboh itu. Tapi ku dengar, Hongjing Group telah berganti kepemilikan. Nona Zhao. Ayahmu mungkin sedang meraup keuntungan pribadi. Nona Zhao, bukankah ayahmu menggelapkan dana? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Ayahku telah mundur. Hongjing Group milik keluarga Zhao kami. Bagaimana kami menanganinya? Adalah urusan kami. Kau mengganggu Xian. Agak berlebihan. Tidak apa-apa, Yamato. Nona Tang selalu tidak menyukaiku. Wajar saja dia percaya rumor. Bagaimanapun. Kau menyerangku terakhir kali. Menyerangku? Aku tidak percaya, Nona Tang. Kau cukup kejam. Nona Tang, aku akan menawarimu minum. Oh Yang, maksudmu apa? Aku mengerti. Kalian mengeroyokku. Hari ini, bolehkah aku pergi? Tunggu, apakah ini rumor? Mari kita tanya orang yang bersangkutan. Orang yang bersangkutan. Kau, si udik desa. Tidak mungkin punya nomor ketua baru? Dasar kamu udik. Kamu tidak bermaksud nomor ketua baru? HMPH. Benar, kalau kamu membual seperti, bukankah itu akan mempermalukan Luge? Lebih baik minta maaf saja pada Xian. Mungkin dia akan membiarkannya. Baiklah. Mari kita Jika aku menang, bagaimana kalau begitu? Jika kamu bisa melewatinya, semua pengeluaran hari ini, aku yang akan bayar. Bagaimana menurutmu? Itu terlalu membosankan. Jika aku bisa meneleponnya, aku ingin Nona Zhao mengakui dirinya sebagai pembohong yang tak tahu malu. Kamu. APA? Tekat? Baiklah. Dan jika aku menang, apapun yang kamu mau. Jika aku menang, aku ingin kamu menampar dirimu sendiri 2 kali dan berlutut untuk meminta maaf. Baiklah. Tang Yu, jangan gegabah. Percayakah kamu padaku? Tunggu, aku punya syarat lain. Tang Yu, jangan gegabah. Percayakah kamu padaku? Tunggu, aku punya satu syarat lain. Aku ingin kamu menceraikan Beichen. Saya tidak setuju. Xian, kakap. APA, terlalu dekat? Baiklah, aku akan bertaruh denganmu. Menarik. Hei, Tuan Yi. Ada apa, Nona Tang? Nona muda Zhao berkata, ketua baru dari grup Hongjing, Quechua, ayahnya mundur. Bongka Pilahan, saya ingin bertanya, apakah itu benar? Jika Nona Zhao tidak bisa melihat posisinya sendiri dengan jelas, saya tidak keberatan membantunya. Grup Hongjing bukan lagi milik Zhao. HMPH, siapa tahu di mana mereka menemukannya. Mereka bersekongkol untuk menipu kalian semua. Oh hahaha, Nona Zhao. Dapat dimengerti kamu tidak mengenalku. Jadi, Presiden Zhao, katakan sesuatu. Xiong, di mana kamu? Berhenti bicara omong kosong. Pulanglah. Ayah. Aku punya urusan lain. Aku pergi sekarang. Hai, tunggu. Nona Zhao, apakah kamu melupakan sesuatu? Nona Zhao, bukankah kamu melupakan sesuatu? Aku tak tahu malu. Aku pembohong. Apakah ini sudah baik-baik saja sekarang? Apakah kamu puas sekarang? Aku juga harus pergi. Aku juga pergi. Nona Tang, bolehkah aku mendapatkan kontakmu? Hei, dia istriku. Baiklah, aku tahu. Tapi jika suatu hari nanti, Little BI tidak menginginkanmu, datang temui aku kalau begitu. Aku pria yang bertanggung jawab. Aku lelah sekali. Pria itu Ouyang. Dia sangat bersemangat. Membuat kita bernyanyi sepanjang Sayang, kamu tampak berbeda sekarang. Sayang, apa yang kamu bicarakan? Aku tetaplah aku. Bagaimana kamu punya nomor ketua grup Hongjing? Sebenarnya, Pamani berasal dari klan kita, kerabat jauh yang bekerja keras saat itu.
Aku baru mengetahuinya beberapa hari yang lalu. Dia adalah ketua baru grup Hongjing. Oh, benarkah? Oh, ngomong-ngomong, sayang, Zhao Xianxian hari ini. Apakah kamu tidak merasa kasihan? Aku tidak pernah punya hubungan dengannya. Apa yang terjadi padanya bukan urusanku. Aku hanya penasaran, mengapa grup Hongjing tiba-tiba memfavoritkan? Apakah ini karena kamu menarik beberapa tali? Bagaimana mungkin? Pasti kakek jauhku. Dia menganggapmu cakap, jadi dia bermitra denganmu. Benarkah? Oh sayang, aku sangat mengantuk. Ayo tidur. Baiklah. Jangan khawatir. Sayang. Terima kasih sudah datang hari ini. Dasar kamu konyol. Aku istrimu, bagaimanapun juga. Oh, ada apa? Xiangxian manisku. Ah, jangan menangis. Katakan padaku, saudari. Itu si Jalang Tang Yu. Kamu bilang akan membantuku terakhir kali. Kamu tidak melakukannya. Itulah sebabnya aku juga tidak bisa membantu. Orang-orang bodoh yang tidak berguna itu, bahkan tidak bisa menangani gadis kecil. Sungguh memalukan bagiku. Tapi jangan khawatir. Ah, kali ini aku akan menanganinya. Aku pasti akan membawa gadis itu dan menangkapnya untukmu. Jadi Xian-Xian kita bisa melampiaskan amarahnya dengan benar. Oke? Oke. Kakak Wuji memperlakukanku dengan terbaik. Ayah. Hahaha. Kamerala. Mengapa para pemegang saham membuat masalah? Tan mereka, aku datang. Gun. Nona Zhao. Aku tidak tahu apakah aku harus mengatakan kamu berani atau bodoh. Menculik di siang bolong. Apakah kamu benar-benar takut tertangkap? Wanita kasar kamu masih bicara sok kuat? Sekarang lihat, apa lagi yang bisa kamu katakan? Bos, ada seseorang di sini, bertingkah mencurigakan. Seret anak itu masuk. Bergerak. Hai, Nona. Kita bertemu lagi. Oyu Yang. Oyu Yang, apa yang kamu lakukan di sini? Nona Zhao. Melakukan ini di siang bolong. Ini adalah perbuatan yang mengerikan. Dan kamu mengikatku. Apakah kamu yakin bisa menenangkan? Kemarahan Kelu Aga OU NAK. Aku akan melepaskanmu. Apa yang terjadi hari ini? Jangan beritahu siapapun. Tidak, kakak Wuji. Dia akan menelepon polisi. Oyu Yang. Ini antara aku dan Tang Yu. Selama kamu diam di tempat, aku tidak akan menyakitimu. Baiklah, baiklah. Wanita kasar kap. Mari kita lihat apa yang kamu lakukan sekarang. Lepaskan pakaiannya untukku. Iya. Hebat, Nona. Ya, seperti itu. Tendang bagian bawah tubuhnya. Luar biasa. Haha. Nona Zhao tidak pernah belajar. Kamu tahu seni bela diri kuno? Nona Zhao, kamu tidak pernah belajar. Kamu juga berlatih seni bela diri kuno? Kamu tahu urusanmu. Wanita hila kamu, jangan sombong. Kakak Wuji, panggil anak buahmu. Aku tidak membawa sebanyak kali ini. Kamu tidak berguna. Pikir kamu wanita berstatus? Aku membantumu. Itulah sebabnya aku membantumu. Kamu memukulku? Nona Tang, kamu bukan orang biasa. Aku tidak ingin menjadi musuhmu. Ah, wanita ini, aku akan menyerahkannya padamu hari ini. Lupakan saya masalah ini. Kakak Wuji, kamu sangat tulus. Memang. Jika bukan karena wanita ini, Nona Tang, sungguh cantik. Bagaimana aku bisa tega? Jadi, mengenai masalah hari ini, kita anggap impas. Aku pergi sekarang. Tunggu. Bagaimana jika aku berkata, aku tidak ingin membiarkannya begitu saja? Tunggu. Bagaimana kalau aku bilang, aku tidak mau melepaskannya? Apa maksudmu? Aku warga negara yang taat hukum. Menurutku Kak Wuji dan Nona Zhao.
Harus menjalani rehabilitasi. Oh. Polisi sedang dalam perjalanan. Pal Avan, kau hari ini tetap keren seperti biasa. Panggil saja aku Tang Yu. TAPI. Kenapa kau di sini hari ini? Haha. Sudah kubilang, aku hanya kebetulan lewat. Percayalah padaku. Kau dari mana saja? Kenapa tidak menjawab? Ponselku mati, aku tidak sadar. Ada APA, khawatir sekali? Sudah kuduga. Orang yang masih hidup tidak akan menghilang begitu saja. Kalian semua khawatir setengah mati. Kau lihat. Dia sama sekali tidak menghargainya. Syukurlah kau baik-baik saja. Sayang, apakah kau mengkhawatirkanku? Hai, Xiao Bai. Apa yang kau lakukan di sini? Kami. Kami bertemu di jalan. Dia ingin menemuimu, jadi ku bawa dia kemari. Lagi-lagi si Tang Yu sialan itu. Presiden Zhao, bagaimana bisa nona muda Zhao menculik? Bagaimana kau bisa terlibat dengannya? Segera Kari Pingakara. Dengan cara apapun, kita harus melindungi Xian dan dalam waktu sesingkat mungkin. Jadikan Hongjing Group sebagai Kankan Kozon. Tapi Presiden Zhao, Hongjing Group adalah hasil kerja kerasmu. Jangan lupakan apa yang dulu kau lakukan. Lakukan atau keluar. Baiklah, saya mengerti. Akhirnya, aku kembali. Kembali. Weichen. Anak-anak, saat melihat seseorang, kenapa kau tidak menyapa? Hei, kakak. Kenapa kau kembali? Apa, kau tidak mau aku di sini? Bukan itu maksudku. Weichen. Kulihat kau punya banyak proyek perusahaan akhir-akhir ini. Aku khawatir kau tidak bisa menanganinya sendirian. Jadi kubilang kakakmu kembali. Hari ini, ajak dia berkeliling perusahaan sedikit. Biarkan dia terbiasa dengannya. Untuk mengambil alih bisnis perusahaan nanti. Mengambil alih? Apa? Apakah kau punya keberatan? Jika kuingat dengan benar. 3 tahun lalu, paman Lu meninggal karena sakit mendadak. Beichen mengambil alih Huayu Group, hampir bangkrut, hancur lebar, dan kau. Selama lebih dari 1000 hari dan malam, kau tidak peduli. Sekarang Huayu Group telah bangkit. Kau punya nyali untuk kembali dan mengklaimnya sekarang. Dasar bocah nak, jaga mulutmu. Huayu Group seharusnya milik Xiaoming. Aku tidak mau bertengkar. Tapi aku hanya ingin bertanya, atas dasar apa? Atas dasar apa? Atas dasar apa? Hanya karena kau bukan anggota keluarga Lu. Atas dasar apa? Hanya karena kau bukan Lu? Apakah itu alasan yang cukup? Apa maksudmu? Kau belum tahu ini sampai sekarang? Kau bukan anak kandung mereka? Kau hanyalah sesuatu yang keluarga Lu kami besarkan seperti anjing. Memperlakukan Beichen seperti ini. Tidakkah kau takut karma? Ini pasti istri kampungan Lu Beichen. Mulutmu cukup tajam. Tapi apa yang kau punya selain penampilan? APA lagi? Percaya aku bisa membuat Huayu Group bangkrut? Jika kuingat dengan benar. Prioritas utamamu sekarang adalah proyek distrik selatan. Tahu apa yang terjadi padanya? Gadis liar dari desa. Omong besar. Kau membuat Huayu Group bangkrut? Kupikir ayah Xian akan menghadapi kita? Oh benarkah? Yang muda di penjara, yang tua masih aktif, Nona Tian. Kau sudah terlalu lama berada dalam kegelapan. Siapa yang kau sebut katak? Jika kau repot-repot bertanya, kau akan tahu Nona Zhao menghadapi tuntutan atas penculikan dan penyerangan. Dia tidak punya waktu untuk orang lain. Saya tahu Nona Zhao dituduh atas penculikan dan penyerangan. Dia tidak punya waktu untuk orang lain. Apa yang membuatmu begitu angkuh?
Apa kau pikir Ketua Zhao akan membiarkanmu pergi? Sedangkan untuk Zhao Hong, pria tua itu. Hei, Tuan Yi, aku berubah pikiran. Hancurkan Zhao Hong untukku sekarang. Aku ingin keluarga Zhao di kota Jiangcheng tidak pernah membuat masalah lagi. Bu, lihat gadis ini. Aktingnya cukup meyakinkan. Bai Chen. Jangan salahkan ibu karena berpihak. Kalian berdua adalah darah dagingku. Kau juga tumbuh di sini. Sejak kecil. Hanya saja. Kakap. Kau hanya menginginkan Huayu Group, kan? Aku akan memberikannya padamu. Mulai sekarang, kita tidak akan punya hubungan lagi. Yu, ayo pergi. Yu, terima kasih. Suamai, aku membuatmu melepaskan Huayu Group. Kau tidak marah? Ada apa yang harus dimarahi? Apa yang milikku adalah milikku, dan apa yang bukan milikku, aku tidak menginginkannya. Untuk masa depan Huayu Group, itu terserah takdir mereka sendiri. Suami, sebenarnya. Yu, ini. Ini Teng Yi. Kau bisa memanggilnya kakek Yi. Dia kakek yang melihatku tumbuh dewasa. Dia juga ketua Hongjing Group saat ini. Terima kasih. Kau adalah suami gadis Yukita, kan? Ya. Tapi ku dengar, gadis Yukita, dia telah diperlakukan buruk di keluargamu. Tuan Yi. Tuan Yi, apa yang terjadi sebelumnya adalah kesalahan. Mulai sekarang, aku akan menghargai Yue dan memenuhi tugasku sebagai suami. Suamai. Kakek Yi. Lihat apakah kau bisa, di Hongjing Group, mengatur posisi untuk Bai Chen. Jenis pekerjaan seperti apa yang Anda cari? Manager atau supervisor? Saran pribadi saya, jangan mulai dari posisi terlalu tinggi. Mulailah dari bawah. Bangun koneksi Anda dengan baik. Jika Tuan Yi bersedia memberi saya kesempatan, saya bisa mulai sebagai karyawan biasa. Beri saya waktu saja. Saya percaya saya bisa mencapai tempat yang seharusnya. Akui dan perbaiki kesalahan. Tetap rendah hati dan mantap. Bagus. Masuklah untuk minum teh. Hei, Tuan Zhao, Anda tidak bisa masuk sekarang. Onda m'a bu. Quand? Bukamata, onda dan liasia paseya. Jangan masuk kerja besok. Tuan Zhao, sungguh berwibawa. Anda asisten Tuan Yi. Anda bisa memanggil saya asisten Tang. Atau Anda bisa memanggil saya kakak Jiu. Sekarang, ambil barang-barang Anda. Dan Perjila. Apa maksud Anda? Anda belum mengerti juga? Mulai sekarang, grup Hongjing ini tidak punya tempat untuk anjing tua seperti... Bu, sudah dengar? Zhao Hong pingsan di grup Hongjing dan dibawa pergi. Apa yang terjadi? Denga dia digilinkin oleh semua eksekutif. Ketua baru itu tidak biasa. Langkah yang cepat dan tegas. Ada info siapa ketua barunya? Pasti bukan SI Kampungan ITU. Seseorang yang penting. Ngomong-ngomong, Bu.
Saya sengaja pergi ke grup Hongjing hari ini untuk memeriksa kemitraan distrik selatan kita masih utuh. Oh, Zhu Kuala. Kenapa kalian kembali? Yu dan aku kembali untuk mengambil barang-barang kami. Tidak ada tempat lain untuk dituju. Kembali untuk meminta belas kasihan? Lihatlah kalian sekarang. Akhirnya kalian cocok dengan istri dari desa. Lu Xinye, bagaimana bisnis grup Huayu? Tentu saja. Ini usaha saya sendiri. Halo. Apa katamu? Apa yang telah kau lakukan? Xiaoming. Ada APA? Proyek distrik selatan hilang. APA? Agak lebih lambat dari yang kuduga. Tapi tidak terlalu terlambat. Sepertinya Tuan Muda Lu tidak menganggap serius kata-kataku. Jangan khawatir. Jaga Huayu Group yang sudah kau rebut kembali. Selanjutnya, ada lebih banyak keseruan. Benar-benar kau. Wanita, Jaga bicaramu. Baiknya, bagaimanapun, aku membesarkanmu. Minta maaf padaku dan kakakmu. Dan ceraikan wanita ini. aku akan mengizinkanmu bergabung kembali dengan grup Huayu. Kurasa itu tidak perlu. Aku akan mengambil barang-barangku dan pergi. aku tidak akan membiarkanmu pergi. Di mana barang-barang Bei Chen dan punyaku? Kau membuangnya? Kau. Maaf, adik kecil. Bau kemiskinan itu tak tertahankan. Tidak perlu dikatakan. Sekarang kau sudah kembali. Udara di sini berbau seperti itu lagi. Benarkah? Kalau begitu kau harus pindah. Lu Baichen. Apa yang kau katakan? Bagaimana dengan sopan santunmu? Naonya Tian urus dulu. Putramu sendiri. Mengapa kau mengusirku? Karena aku pemilik rumah ini. Kau tidak lupa kan? Ketika paman Lu masih ada, di mana kita tinggal? Lu Baichen. Kau pikir kau tak tersentuh sekarang? Kau sudah melupakan kami, kan? Dasar bocah. Lepaskan dia, wanita kasar. Coba sentuh dia. Lu Baichen. Kau sudah keterlaluan. Kau punya 1 jam untuk keluar dari rumah kami. Atau kalau tidak, aku akan menelepon polisi. Nah. Bu, Kakap. Berhenti berpura-pura. Tersisa 58 menit, bahkan 1 detik lagi. Kalian berdua akan pergi ke kantor polisi. Kau bajingan tak tahu terima kasih. Seharusnya aku tidak pernah menerimamu. Nak, ayo kita pergi. Suami, kau baik-baik saja? Istriku, terima kasih. Bodoh. Kau bicara apa? Terima kasih karena selalu memilihku, selalu berada di sisiku. Meskipun saat aku memperlakukanmu dengan buruk sebelumnya. Suami, inilah yang aku rela lakukan untukmu. Yu. Sayang, Kau sudah bangun. kau dari mana saja? Ini dia. Aku membuatkan sarapan untukmu. Kau kelelahan semalam. Ya ampun, makanlah sesuatu. Hari ini adalah hari pertama Hongji bekerja. Ham. Enak? Ham. Presiden Zhao. Siapa Anda? Anda tidak perlu tahu. Pyongyang Penteng. Kita punya musuh bersama. Apakah Anda kenal Tang Yu? Ya. Tidak ada gunanya mencari saya. Saya tidak punya apa-apa sekarang. Grup Hongjing bulan depan akan mengadakan resepsi. Pada saat itu, Tang Yu juga akan hadir. Lalu, Jadi, itu tergantung apakah Presiden Zhao bersedia membuat pengorbanan kecil. kau meremehkanku, ya? Meskipun aku, Zhao, sedang sial,
Aku tidak akan diganggu oleh anjing. Tidak semua orang bisa memanfaatkanku sebagai pion. Sejauh yang ku ketahui, sekarang tidak ada pengacara yang bersedia membela Nona Zhao. Setelah ini selesai, Nona Zhao pasti akan mendapatkan bantuan. Untuk Nona Zhao, kami akan berusaha sebaik mungkin untuk meringankan hukumanmu. Mohon pertimbangkan. Beritahu aku rencanamu. Sesuai perintah Anda, aku memberitahunya segalanya. Ini adalah pembayaran yang kujanjikan padamu. Terima kasih, Nona Tang. Jika Anda membutuhkan sesuatu dariku, katakan saja. Aku, Lu, tidak akan ragu. Tang San, Ya, Nona Tang. menurutmu apakah kakakku tersayang akan menyukai hadiah yang kukirim padanya? Dia akan menyukainya. Jalan Gon, kembali ke kantor. Baik. Kau benar-benar tidak perlu aku mengantarmu ke dalam? Bodoh, aku bukan anak Kessel. Jika ada yang membuatmu masalah, kau harus memberitahuku. Oh, jangan khawatir, aku pergi. Hei, Ada apa? Anda perencana penjualan yang baru. Ya, ada apa? Atur semua ini sebelum Anda pergi hari ini. Ringkasan proyek dan proposal. Ini adalah proyek penting perusahaan untuk pendatang baru sehari. Bukankah itu tidak pantas? Ini adalah kehormatan untukmu. Apakah resumemu palsu? Benar. Kau menggunakan koneksi untuk mendapatkan pekerjaan ini. Maaf, ini bukan pekerjaan saya. HMPH, anak muda zaman sekarang. Kurang terampil dan punya emosi buruk. Orang lain bisa. Kenapa kamu tidak? Lakukan atau keluar. Liu Wan, ada apa? Direktur Su, Anda di sini. Saya hanya sedang melatih pegawai baru. Wah, bukankah ini Lu Beichen yang terkenal? Tuan Lu? Apayang Kolakukan Sebagai Junior di sini? Mungkinkah? Anda mengenalnya, Presiden Su? Oh, tentu saja. Dia adalah mantan CEO Huayu Group. Seiya Dangar. Keluarganya mengeluarkannya. Haha. Xiao Lu, Hai. berkas-berkas ini. Ada apa? Oh, saya hanya bercanda dengan staf baru. Saya akan mengambilnya sekarang. Tunggu. Hanya beberapa berkas ini. Bagaimana ini cukup untuk Presiden Lu? Pergi. Rencana departemen minggu depan. Bawa semuanya ke sini. Baik. Hei, Presiden Lu, sebenarnya, Anda tidak bisa memanggil saya CEO Lu lagi. Lu kecil. Ada apa? Sebelum bekerja besok, selesaikan semua berkas ini untuk saya. Atau Anda tidak perlu datang besok. Nona Yu, semuanya sudah beres. Bagus. Sekarang, Hongjing Group sudah sepenuhnya di tangan kita. Ada lagi? Oh Nona, akhir-akhir ini, di Jiangcheng, banyak grup muncul. Mereka menentang kita di mana-mana. Leng Yang?
Siapa dalangnya? Mungkinkah musuh si tua bodoh itu, Zhao Hong? Mereka sangat tertutup. Sebuah anak perusahaan klien kita. Begitulah cara kita menemukannya. Saya juga berhati-hati. Dia mencari tahu. Ini menargetkanku. Persaingan normal tidak akan sejauh ini. Jadi Nona, maksud Anda. Cari tahu di mana Tang Jayu berada. Ya. Sayang. Sayang. Apa yang kau lakukan di sini? Aku merindukanmu. Aku juga merindukanmu. Sayang. Hei, Tuan Muda Lu, kau benar-benar menganggap perusahaan ini rumahmu, berkas yang kubutuhkan? Ini dia. Apa-apaan sampah ini? Pulangi segera. Kau tidak bisa menggunakan waktu sebagai alasan. Untuk menipu bosmu. Presiden Su, Supervisor Liu, di mana letak kesalahan saya? Tolong spesifik. Kalau dikerjakan buruk, ya buruk. Perlu saya jelaskan lebih lagi? Apakah Anda idiot atau tidak punya otak? Bagaimana saya bisa tahu? Kau berani membantah manajer Su? Kau sudah keterlaluan. Kemasi barang-baranganmu dan pergi sekarang. Achille, tunggu sebentar. Jadi, kau masuk lewat konek. Anda tidak ingin para pendukung Anda dalam masalah, kan? Apa maksud Anda? Seiya juga Mangarge Baka. Tahu. Saya punya klien yang perlu Anda temui. Jika Anda bisa menyelesaikan kesepakatan ini, semuanya bisa dinegosiasikan. Baiklah kalau begitu. Saya percaya Anda bisa melakukannya. Nona Yu. Terburu-buru seperti ini tidak pantas. Ada APA Jur? Santai saja. Nona Yu, suami Anda. Bagaimana dengan Bei Chen? Su Hiao Shuai menugaskannya pada Wang Miling. Wang Miling. Halo, Anda Presiden Wang, bukan? Silakan, duduk. Jadi Anda Lu? Ya, Presiden Wang. Ini kontrak kita, silakan lihat. Oh, kenapa terburu-buru? Ini, minum ini dulu, baru kita bicara. Berzulang. Mari minum. Anda bisa minum banyak. Presiden Wang, saya benar-benar tidak bisa. Satu lagi saja. Ayo dong. Presiden Wang, ini. Minum sampai habis. Lalu kita bicara. Minum sampai habis. Ah, begitulah. Kulit yang begitu halus. Siapa kalian? Pergi. Sayang, kamu baik-baik saja? Kamu tidak APA? Oh, jadi kau sudah punya pasangan. Hei Nona, aku akan memberimu 100.000 kembali besok untuk pria Anda. Bagaimana menurutmu? Hei, jangan pergi.
Aduh, hei jangan pergi. Aduh. Lihat, ada pria tampan di sini, pria idaman. Baiklah Nona, aku akan menambah 50.000. Pria tampan ini bisa tinggal bersamaku. Aku akan bawa Bei Chen pulang dulu, hari-hari tenagamu. Ayo. Hei, ayolah. Santai saja, manis. Aku akan sangat lembut. Hai kau, apa yang kau? Kau, apa yang kau lakukan? Sayang. Ya, sayang, kamu baik-baik ya? Aku ambilkan air minum. Yu. Pria sangat mengganggu. Sayang. Kau sudah bangun. Kau dari mana saja? Membuat sarapan untukmu. Tadi malam, kau. Sama sekali tidak lila semalam. Kalau tidak percaya, buktikan saja. Kau bicara apa sih? Bangun dan makanlah. Ada resepsi perusahaan hari ini. Kita harus datang lebih awal. Baik. Sayang. Bagaimana menurutmu ini? Ganti saja. Ada APA tidak terlihat bagus? Terlalu terbuka. Bagaimana dengan yang ini? Terlihat bagus. Asalkan terlihat bagus, sayang. Aku milikmu, tidak ada yang bisa mengambilku. Bagaimana kabarnya? Permisi sebentar. Tidak apa-apa. Astaga, grup Hongjing ini sangat amatir. Siapa saja bisa masuk. Ya, aku akan memberitahu mereka. Bahkan orang biasa sepertimu bisa masuk ke sini. Bagaimana jika kau menyinggung pelanggan lain? Bukan kau. Sepertinya kau baik-baik saja. Staf juga Gone malam yang kau kenakan ini. pasti sudah menghabiskan gajimu berbulan-bulan. Tidak apa-apa. Beichenku belum banyak menabung. Tapi gaun seperti ini, aku bisa membeli sebanyak yang kuinginkan. Tidak seperti orang lain. Perusahaan yang sangat baik, baru 2 hari di tangan, hampir bangkrut. Pelacur. Minta maaf. Lepaskan kau bajingan kecil. Ada apa ini? Presiden Su. Keduanya membuat masalah di grup Anda. Usir mereka segera. Marie Italia Siapayong Berani. Qu'est-tu attends? Quechua-tang. Manajer Umum Su, lama tidak bertemu. Mungkinkah ini? Ini suamiku. Semuanya, selamat datang para pemegang saham dan mitra di perjamuan Hongjing kami. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Tang Yi. Presiden Grup Pelaksana. Saya mengumpulkan Anda semua di sini hari ini. Hei tai. Pai Chen. Kau baik-baik saja? Jangan sentuh. Yu. Aku baik-baik saja. Pai Chen. Ini kedua kalinya kau menyelamatkanku. Pai Chen. Nona Yu. Setelah ini, aku akan pergi ke aula hukuman. Pertama, bawa Bei Chen ke rumah sakit. Hei, ayo.
Sekarang merasa kasihan padanya? Seharusnya dilemparkan padamu, tapi dia memblokirnya. Zhao Hong, kau panas mati. Aku pantas mati. Aku akan menyeret suamimu bersamaku. Aku akan membunuh kalian semua. Lama tidak bertemu. Tang Jiu. Insiden ini adalah ulahmu. Tentu saja. Kau suka kejutan untukmu? Kali ini, Zhao Hong tidak akan pernah pulih. Kau. Bukan hanya itu. Aku telah menyiapkan kejutan besar. Tang San. Ya, Tang San. Nona Yu. Kudengar kakakmu, Tang Kiki, mari di Tanggon Tang Jiu. Aku tidak tahu kau akan jadi anjingnya. Perintah membunuh dari kepala keluarga. Kiki tidak punya pilihan selain patuh. Nona Yu, untuk melindungi dirinya sendiri, untuk mengakhiri masalah di masa depan secara permanen. Tidak ada kesalahan. Cepat buka. Trik apa yang kau mainkan? Ini butuh waktu lama bagiku untuk mempersiapkannya. Di dalam sini, rahasia para eksekutif puncak grup Hongjing. Tidak perlu, bawa kembali. Nona Yu, tolong terima ini. Oh benar, kakak. Di sini, bukti kejahatan suami. Kau pasti menyukainya. Tolong terima. Begitukah? Aku cukup penasaran tentang ini. Nona Tang. Jangon lupakan kesepakatan kita. Jika kau mendorongku terlalu jauh, aku akan menyeretmu bersamaku. Tang San. Aku tidak suka orang ini. Urus dia. Ya. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Ini bukan wilayah Tang. Kau tidak bisa bertindak begitu lancang. Kembali, Tang San. Kita akan selesaikan ini dengan mudah. Biarkan dia pergi. Aku akan membunuh. Silakan coba. Kau tidak akan mendapatkan kesempatan ini seumur hidupmu. Selanjutnya, bukan hanya kau, putrimu, istrimu, seluruh keluarga SOMU, bahkan putra baru pelacurmu, akan menghadapi amarahku. Jika kau punya masalah, hadapi aku. Siapa bilang aku orang baik? Aku akan membunuh. Bawa dia ke polisi. Awas dia. Jelaskan semuanya dengan jelas. Ya. Mulai sekarang, Koda Jiangcheng. Tidak akan ada keluarga Zhao. Aku akan membunuh. Aku akan membunuh seluruh keluarga. Sudah cukup menontonnya? Aku belum melihat. Kau terlihat seperti ini. Terakhir kali adalah saat ibu meninggal. Diam. Apakah karena lu becet? Bukan urusanmu. Sidang belum resmi dimulai. Tapi jika kau ingin bertanding, aku juga tidak keberatan. Kita belum bertemu. Mengatakan ini saat bertemu itu menyakiti perasaan kita. Perasaan? Kau bicara soal perasaan? Jika kau tidak bertarung, aku punya urusan lain. Baiklah kalau begitu. Sepertinya kau masih begitu naif. Sampai jumpa lagi, kakak. Kita akan menjadi lawan saat itu. Xiaoming, kenapa kau memanggilku ke sini terburu-buru? Ada apa dengan wajahmu itu? Bu, Tang Yu. Dia mungkin ketua baru grup Hongjing. Apa katamu? Xiaoming, ini bukan hal yang bisa dijadikan lelucon. Itu benar. Aku mendengar manajer Su memanggil Tang Yu. Quechua Tang. Bagaimana mungkin? Dia hanyalah gadis desa. Tanpa keluarga atau teman, dia menikah ke keluarga kita. Jika dia benar-benar memiliki kemampuan seperti itu, dia... Oh Bu,
Apa hal penting yang harus dilakukan sekarang? Ini hanya spekulasi untuk sekarang. Kenapa kau tidak segera Menelepon manajer Su untuk konfirmasi. Sudah kucoba, tapi salurannya sibuk. Jika ini benar, maka kita... Ugh. Sayang, kau sudah bangun. Masih sakit? Tidak lagi. Jangan lakukan itu lagi. Apa maksudmu? Aku suamimu. Melindungimu adalah tugas. Ngomong-ngomong, Yuiwe. Sebelum aku pingsan, apa maksudmu dengan itu? Konyol. Kapan aku menyelamatkanmu sebelumnya? Aku akan membalasmu. Ini keneng-kenengan. Gadis itu adalah kau. Kau hidup. Aku begitu bodoh. Orang yang kutunggu ada di sisiku, dan aku tidak pernah menyadarinya. Aku. Itu semua sudah berlalu. Sayang, kita akan bersama selamanya. Oh. Au. HHH. Baiklah, diam. Jangan bergerak. Ham. Sayang. Kau menyukaiku dulu? Ham. Seleramu benar-benar aneh. Wajahku tertutup lumpur. Tetapan matamu. Ham. Matamu saat itu, bagiku, seperti mercusuar bagi pengembara. Jadi aku pasti cinta pertamamu? Ham. Ya. Mulat. Jangan cium pipiku, cium bibirku. Sayang. Ham. Kau juga mercusuarku saat itu. Xiao Yu. Ada perlu apa kalian berdua kemari hari ini? Nona Tang. Kami datang untuk meminta maaf secara resmi. Kami mohon ampunan Anda. Beichen tumbuh bersama keluarga kami. Pasti Anda masih peduli padanya, kan? Demi Beichen, aku sudah membiarkanmu berkali-kali. Sekaranglah waktu yang tepat untuk memberitahukan Anda secara resmi. Mulai saat ini juga, tidak ada yang akan bekerja sama dengan grup Huayu lagi. Apa maksudmu? Biar ku perjelas. Anda tidak akan mendapatkan proyek apapun di Jiangcheng, baik sekarang maupun selamanya. Kembalikan 50 juta yang kami investasikan secara penuh. Anda. Tang Yu. Membuat grup Huayu bangkrut. Apa untungnya bagimu? Mencoba menghancurkan kami. Bawa kotoranmu, Dan Killier. Jangan membuatku mengulanginya, atau aku akan menyelesaikan ini sepenuhnya. Ingat kata-katamu. Bu, ayo pergi. Hai Xiao, bye-bye. Aku akan berfoto denganmu. Kenapa wajahmu muram? Ya ampun. Ayo, tersenyumlah. Bilis. Oh, Menyingkerlah. Kamu begitu kejam. Seperti yang diduga, begitu pria didapat, mereka tidak lagi dihargai. Baiklah, Ouyang. Berhentilah menggodanya. Apapun kata Yuyu. Aku begadang untuk membuat ini. Cobalah dan lihat. Yue. Aku mau juga. Jangan berikan padanya. Baik, bukan untukmu. Xiao Bei terlalu jahat. Meisukla. Qui tu attends? Apa yang Anda lakukan di sini? Seiya. Seiya d'attend un tuc menui président Lu. Saya bukan lagi Presiden Lu. Ya ampun, Anda berlebihan. Dengan kemampuan Anda menjadi manajemen tingkat atas, hanyalah masalah waktu. Baiklah, berhenti memuji-muji. Langsung ke intinya. Saya mohon Ketua Tang memaafkan saya. Saya benar-benar kehilangan akal.
Seiya Singu Tahu Seiya Sala. Baiklah. Ya. Qu'es-tu attends? Apakah Anda akan memaafkan saya? Ya, ya. Tapi saya punya satu syarat. Ya, katakan. Silakan. Kekacauan yang Anda buat di semua proyek, Anda harus perbaiki sendiri. Ada masalah? Tidak. Itulah yang seharusnya saya lakukan. Dan Lu Wan ITU. Aku tidak mau melihatnya lagi. Anda mengenalnya? Tentu saja. Ya, ya. Dia melakukan begitu banyak di belakangmu. Dan kau membiarkannya pergi begitu saja? Jika aku tidak takut dia akan curiga, aku bahkan tidak akan menyebutkan syarat ini. Langkah makam APA itu? Sayang, bisakah kau mengerti? Tolong, kalian berdua, berhenti bicara teka-teki. Air Murni tidak menghasilkan ikan. Terakhir kali di pesta, Tang Jiayu menyebabkan kepanikan perusahaan. Jika kita berusaha menghancurkan Su Xiaoshuai, itu bisa memengaruhi perusahaan. Legipula, Su Xiaoshuai cerdas. Dia telah melakukan banyak hal buruk, tapi itu masih dalam batas. Membiarkannya pergi tidak berbahaya. Sesederhana itu. Hei, kalian berdua, cukup sudah. Berhentilah memberiku perhatian. Aku akan menggigit seseorang. Hei, kepala pelayan. Nona YE. Bagaimana kabarmu? Tidak perlu banyak bicara, langsung saja ke urusanmu. Misi uji coba berikutnya dimulai sekarang. Grup Lanyang, diwakili oleh Nona Yu, akan secara resmi memulai perang bisnis. Satu bangkrut, yang lain menang. Pemenang akan langsung mewarisi posisi kepala keluarga Tang. Grup Lanyang. Tang Jiayu, ternyata benar diri. Ada APA ya? Suamai, aku perlu mengakui sesuatu. Jangan khawatir, OU yang adalah salah satu dari kita. Aku sangat sedih. Xiao Yu tidak mempercayaiku. Aku sebenarnya anggota keluarga Tang. Keluarga Tang. Keluarga Tang. Lepaskan aku. Tang Duizian. Kau pantas mati. Kau. Ayah. Tang Jiayu. Bukankah kau sudah kabur? Kau melaporkanku. Keluarga Tang ITU kuat. Kau pikir aku akan menyerahkan kebebasanku dan meninggalkan keluarga Tang dan ayahku yang terhormat? Kau gila. Kau membunuh ibu. Dan menjadikan penjahat sebagai ayah? Bukankah kau yang membunuh ibu? Jika kau tidak meninggalkan keluarga ini, bagaimana mungkin dia? YQR. Ayah tahu kau. Kau hanya bingung. Tertipu oleh wanita jahat itu. Tapi semua yang ayah lakukan adalah demi kebaikanmu sendiri. Omong kosong. Tang Ruijiang. Bunuh aku atau siksa aku. Jika aku bergeming, aku bukan Tang. Tangyi. Kembali, Tuan. Bawa Nona Yu ke aula hukuman. Bicara tidak membuahkan hasil, ya? Ya. Tunggu. Ayah. Persidangan hanya beberapa bulan lagi. Keluarga Tang memiliki banyak anggota cabang. Tapi Anda hanya punya 2 anak, aku dan kakak. Untuk menjaga posisi patriar tetap aman, mengapa tidak? Sementara membiarkan hidupnya, dengan begini, Anda akan punya peluang lebih baik. Mem. Kau sangat perhatian, UR. Siapa yang mau bertarung untuk posisi ini? Menjujikan. Tangyi. Bawa Nona Yu kembali. Beri dia Pelajang Yong Panta. Apa yang kau sebut sopan santun? Bug. Tang Ruijiang. Kau akan menghadapi pembalasan. Hiss. Sekarang kau tahu rasanya sakit, ya? Tapi harus kuakui, kau terlalu impulsif. Tuan Yi, ibuku. Nona, mohon terima belasungkawaku. Master Yi, apa yang harus kulakukan? Tang Jiayu benar. Kematian ibuku. Nona,
Anda dan Nyonya tidak salah. Kesalahannya terletak pada Tang Ruijiang dan keluarga Tang. Master Yi, tolong aku. Hancurkan keluarga Tang. ini. Semangat, Nona. Jangan menangis lagi. Kakak, kau semakin kuat. Tapi posisi kepala keluarga tetap milikku. Tang Jiayu, kau akan menyesalinya. Zialan. Bagaimana bisa aku punya kerabat seperti ini? Yuyu. Jadi, apa rencanamu selanjutnya? Aku baru saja mendapat telepon. Ujian kedua sudah dimulai. Oh tidak. Apakah akan berbahaya? Tidak akan. Materi ujian keluarga Tang terbagi menjadi dua bagian utama. Materi ujian pertama, menguji kemampuan murid keluarga Tang, keterampilan anti pengintaian. Kemampuan beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda. Dan Capcom terhadap bahaya. Ujian kedua, akan menguji ketajaman bisnis, operasi dan kemampuan mengambil keputusan. Ini jelas mempersiapkan kandidat untuk mengelola aset keluarga Tang. Xiao, ujian keduamu membutuhkan. Kau akan memimpin grup Hongjing melawan grup Lanyang milik Tang Jiayu dalam perang korporat. Ini akan menjadi pertempuran panjang. Sejujurnya, Tang Jiayu tidak mengancam. Rekam jejaknya. Dalam manajemen bisnis, telebankana sejak masa Kessel. Tetapi pasar tidak dapat diprediksi. Kita tidak mampu membuat kesalahan. Langkah ceroboh bisa menjadi bumerang. Sayang, aku akan. Jangan khawatir. Fokus pada pemilihan. Ini aku yang urus. Xiao Bai, tenang saja. Istrimu juga seperti milikku, begitulah seharusnya persaudaraan. Kenapa memukulku? Pergi sana. Dia hanya milikku. Olonji lagi, dan kupukul kau. Baiklah, aku mengerti. Tidak akan menggodamu lagi, tapi itu benar-benar sakit. Xiao, jika kau butuh bantuan, katakan saja. Terima kasih. Sebagai Master OU yang perkasa, ini hanya permainan anak-anak. Nona Yu, kau benar-benar pantas menjadi pewaris terbaik keluarga Tang, seperti biasa. Master Yi, itu hanya pujian kosong. Jangan percaya. Yang lain mungkin tidak tahu, tapi aku tahu. Sejauh yang ku ketahui, kau telah berpartisipasi dalam semua ujian keluarga Tang, dan tidak pernah kalah. Oh, benar. Grup lain yang telah bergerak mengenai proyek tender distrik selatan. Berapa banyak yang kau tahu? Sepertinya mereka juga sedang menyelidiki. Proyek ini didukung dari atas. Kesuksesan akan sangat menguntungkan. Dan grup Hongjing tidak seperti yang terlihat glamor. Daripada proyek yang dilelang sembarangan. Ini lebih seperti penyelamat. Tapi dia diam-diam menghubungi banyak perusahaan untuk subkontrak. Sialan. Bagaimana bisa aku tidak menyadarinya, si bajingan tua Zhao Hong itu? Sepertinya Nona Yu berencana memulai dari sini. Hubungi perusahaan-perusahaan itu sekarang. Semua yang ditugaskan bagian utama. Segera hentikan kerjasama. Beri mereka kompensasi apapun yang dibutuhkan. Lakukan dengan cepat. Oke. Jika kita melaporkan ini. Bagus sekali. Sungguh kejutan yang menyenangkan. Jika bukan karena Zhao tua, memasang begitu banyak jebakan. Tidak akan semudah ini mendapatkan pengaruh pada kakak. Nona Yu, apa langkahmu selanjutnya? Proyek Distrik Selatan, Grup Hongjing, adalah pedang bermata dua. Begitu dia bereaksi dan memperbaikinya, dia akan menggunakan kenaikan proyek ini untuk mengakuisisi kita secara paksa. Maka kita akan kalah tanpa bertarung. Tang San Kau. Mei Sukla. Oh Yu Yang. Oh, Nona Tang mengenalku?
Sudahlah omong kosongnya. Apa maumu? Aku di sini untuk membuat kesepakatan. Kesepakatan apa? Bukankah kau teman Lu Beichen? Di depan orang yang kau sukai. Apa arti persaudaraan? Apa maksudmu? Tang Yu sulit dikendalikan. Aku akan membantumu menghancurkan Hong Jing. Ketika dia tidak punya apa-apa, dia akan tahu. Antara aku dan suaminya yang tidak berguna. Siapa yang akan dia pilih? Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu berkomplot melawan kakakku? Jika Nona Tang tidak mau, aku akan berpura-pura aku tidak di sini. Tunggu. Apalagi yang kau butuhkan, Nona Tang? Nona Yu, Ada APA? mengapa bekerja sama dengan Ouyang? Kita punya pengaruh atas grup Hongjing. Mengapa tidak langsung saja? Kau pikir aku akan mengirim kakakku sendiri ke penjara? Maafkan aku. Yang adalah pion yang berguna. Oh benar. Zhao Xianxian sudah keluarkan? Bawa dia kemari. Baik. Biarkan aku melihat apakah Lu Beichen benar-benar layak untuk komitmen seumur hidupmu. Kakak. Istriku. Jangan sentuh aku. Aku bertemu denganmu lebih dulu. Mengapa rubah itu datang dari belakang? Aku tidak tahu bagaimana kau keluar. Tapi aku tidak keberatan mengirimmu kembali. Kau. Bagus. Kalau begitu biarkan jalang itu ikut denganku. Apa maksudmu? Aku punya bukti di tanganku. Cukup untuk mendiskreditkan Tang Yu. Masuk penjara. Mengapa aku harus mempercayai? Kau boleh tidak percaya padaku. Tapi apakah kau berani berjudi? Apa yang kau ingin aku lakukan? Kalau begitu biarkan aku melihat ketulusan. Kenapa kau di sini? Oh, kau menemukanku. Sebenarnya, Beichen dan aku. Dasar wanita kasar. Kau memukulku lagi. Kau pikir aku tidak akan salah paham? Ada masalah dengan suamiku? Lepaskan. Bai Chen. Biarkan dia pergi. Kau menyakitinya. Kenapa? Aku tidak percaya. Apakah dia mengancammu? Tidak ada yang mengancamku. Daripada denganmu, seorang wanita yang akan dipenjara, membuang waktu. Aku lebih memilih bersama Xianxian dan bangkit kembali. Bagaimana kau tahu? Kau boleh pergi. Aku perlu istirahat. Bai Chen. Nona Tang. Bukankah Beichen sudah menjelaskannya? Dia menyuruhmu pergi. Kenapa kau masih di sini? Nona, biar ku bantu mengeluarkannya. APA? Tatapan matanya padamu menjijikkan. Hei, apa rencanamu? Beraninya kau bicara seperti itu? Jangan pikir aku tidak tahu apa yang sedang kau rencanakan. Aku sibuk dengan urusan penting. Urusan penting apa? Berpura-pura menjadi kekasih dengan Yu Yu kecil. Dengan begitu, dia tidak akan kalah terlalu parah. Kapan Nona kita pernah kalah? Urusan hati orang dewasa, anak-anak tidak mengerti. Kau. Peggy. Kau berisik. Aku tidak bisa bekerja. Kiliar. Yue kecil. Sudah 3 bulan. Aku dengar Little Baby ada di sana, sudah menjadi manajer umum. Kapan kau bisa melepaskannya?
Bagus sekali. Kapan kita menghancurkan buktinya? Sudah kubilang. Bantu aku mengalahkan Tang Yu. Aku akan membiarkannya Saya harap kamu menepati janji. Aha. Sepertinya kamu menemukan orang yang baik. Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu berjanji akan membantu ke balas dendam. Bukankah aku sudah memisahkan mereka? Itu tidak cukup. Bukti yang kamu sebutkan. Di mana itu? Aku akan melaporkannya sekarang. Aku akan membuatnya merasakan sakit yang kuderita. Zhao Xianxian, apakah hidupmu terlalu baik? Siapa yang memberimu keberanian untuk menyentuh seseorang dari keluarga Tang? Oh, benarkah? Jadi kalian berdua terlibat. Tunggu saja. Aku akan membuatmu menyesalinya. Nona, Zhao Xianxian sedang membuat keributan di bawah. Jangan menemuinya. Dia bilang, apa kamu tidak ingin tahu mengapa Lu Beichen mengkhianatimu? Biarkan dia naik. Amham. Silakan. Aku hamil. Kau tahu. Dia sudah lama mengkhianati. Dia bersama kakakmu lagi sekarang. Apakah kamu melihatnya? Orang yang kamu sukai adalah sampah seperti itu. Jaga mulutmu, Killiar. Nona, Tuan Lu mengirim kabar. Kepemilikan saham Lanyang sudah lebih dari 30%. Kita bisa melanjutkan pengambil alihan paksa. Kalian semua bersekongkol untuk menipuku. Silent. Kau pantas mati. Apa katamu? Nona Yu ditikam oleh Zhao Xianxian. Sekarang, Kamu tidak berguna. Kamu mengacaukan segalanya. Di mana dia? dia sudah ditangkap. Pergi. Urus dia. Nona Yu, penganiayaan yang disengaja adalah pelanggaran serius. Mengeluarkannya mungkin tidak mudah. Ulangi lagi. Zhao Xianxian kan? Gunakan semua koneksi. Buat hukumannya seberat mungkin. Aku ingin dia seperti ayah sampahnya. Mati sendirian di penjara. Nona Yu, Jangan salah paham. Ini bukan untuk Tang Yu. Aku hanya berpikir. Memperjuangkan sampah seperti ini memerlukan. Pergi sekarang. segera. Tunggu. Kakakku. Di rumah sakit mana Tang Yu berada? Apakah Anda keluarga pasien? Kami sudah melakukan semua yang kami bisa. Turut berduka cita. Kak. Jika kamu tidak bisa menang, akui saja kekalahanmu. Lihat semua lukamu. Bagaimana aku akan menjelaskan ini pada ibu? Kakak. Apakah aku mempermalukanmu? Siapa yang berani mengatakan itu? Aku akan memukuli mereka. Kak. Xiaoyu kita yang terbaik. Kak. Kakakmu di sini. Anak baik, jangan menangis. Kami sudah melakukan semua yang kami bisa. Kak. Aku salah. Aku seharusnya tidak menyembunyikannya dari Tolong kembalilah. Aku hanya punya Kak. Kak. Tang Jiu. Mengapa kamu di sini? Apa yang kamu lakukan? Tang Ruijiang sudah meninggal. Kak. Kamu tidak mati? Kita adalah saudara perempuan, bagaimanapun juga. Tidak bisakah kamu berhenti berharap aku mati? Lanjutkan. Apa yang terjadi? Jadi kamu salah kamar, mengira aku sudah mati. Nona Yu, aku tahu tangisan itu terdengar familiar. Dia dulu menangis seperti ini saat kalah di keluarga Tang. Dia selalu menangis seperti ini. Jangan bicara omong kosong. Lalu mengapa kamu menangis? Hanya kita berdua yang tersisa sebagai pewaris. Bukankah seharusnya kamu yang berharap aku mengalami kecelakaan? Aku ingin menang. Tapi aku ingin menang dengan adil. Cukup,
Berhentilah berpura-pura. Zhao Xianxian, bukankah dia dikirim olehmu? Ya. TAPI. Tapi aku tidak menyangka. Dia bisa menyakitiku? Memang. Lalu bagaimana kamu? Tersandung dan tidak sengaja mengenai pisau. Bahkan Zhao Xianxian pun terkejut. Dia mungkin hanya ingin menakutiku. Baiklah, katakan padaku. APA. Apa yang telah kamu sembunyikan? Jadi kamu sudah melarikan diri. Ketika kamu mendengar tentang ibu dan aku, kamu kembali. Kata-kata itu dulu adalah untuk melindungiku. Kalau begitu itu salahku. Terlalu kekanak-kanakan. Apa rencanamu? Aku harap kamu secara sukarela menyatakan Hongjing Group bangkrut. Mengapa? Nona. Jangan tertipu olehnya. Dia hanya menginginkan posisi kepala keluarga. Tepat sekali. Hanya dengan menjadi kepala keluarga Tang, aku bisa menghancurkannya dari dalam. Xiao Yu. Menghancurkan keluarga Tang tidak tercapai dalam sehari. Jangan lupa. Ada Tang Ruijiang dan para tetua. Mereka tidak akan membiarkanmu diam saja. Dan ada ancaman dari dua keluarga besar. Untuk diriku sendiri. Aku harus melakukan ini. Kak. Kamu terlalu baik dan berhati lembut. Seseorang seperti seharusnya tidak terjebak dalam kekacauan keluarga Tang. Aku tidak akan meninggalkanmu sendirian. Aku berjanji pada ibu, aku akan melindungimu. Jangan remehkan aku. Aku juga bisa melindungi. Baiklah. Kalau begitu kita akan pergi ke keluarga Tang bersama. Permisi, makanannya akan datang. Wow. Lumayan. Jadi semua persiapan itu, semuanya hanya kesalahpahaman. Dengar dari Xiao Yu. Kamu mencoba merebut gadisku? Aku tidak bermaksud menjadi mata-mata untuk Yu kecil, Xiao Yu. Bagaimana kamu bisa mengadu dombakan aku? Kamu sangat tidak bisa dipercaya. Aku harus memberitahu kakak ipar. Aku tidak takut Little Yu akan sedih. Aku ingin membantunya melupakan patah hati. Dia juga bilang kamu benar-benar bajingan. Bermain-main di luar. Hei, jangan. Salahku. Benarkah? Lepaskan. Aku tidak bisa bernapas. Kamu benar-benar akan mencekikku. Kamu sekarang hanya peduli pada mereka. Tidak ada waktu berikutnya. Hei, di mana Tang San dan yang lain? Master Yi membawa dia dan Jiu Er keluar. Bilang mereka akan bertemu sendirian untuk memberi kita ruang. Melihat kembali saat itu, mereka cukup akur di keluarga Tang. Jika bukan karena kita. Jika bukan karena kekacauan ini, apakah kamu akan menyembunyikan ini selamanya? Kak, makanlah sesuatu. Ini. Ini kepala pelayan. Memintaku kembali ke keluarga Tang bulan depan. Jangan khawatir. Kali ini, kita akan menghadapinya bersama. Aku di sini juga.